Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Prasetyo, NPM 2106020075. Dosen penghapus saya Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Saya mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah pergerakan Indonesia. Sebelum negara Indonesia terbentuk, bentuk pemerintahnya adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah bentuk kerajaan yang megah dan jaya. Dan pada abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam. Majapahit adalah kerajaan terbesar kedua. Detik-detik keruntuhan Majapahit ditandai dengan meninggalnya Gajah Mada 1364 dan semakin mundur ketika Hayam Wuruk wafat 1386. Kekuasaan Belanda dimulai dari Indonesia bagian timur dan kekuasaannya VOC runtuh pada 31 Desember 1799 dan kemudian aset-asetnya diambil oleh pemerintah Belanda. Pada abad ke-19 Belanda menguasai seluruh Nusantara dalam aspek kehidupan. Kekuasaannya itu terus berlangsung hingga Jepang merebutnya. Menuju kemerdekaan. Paham-paham baru masuk ke Indonesia dimulai ketika masuknya bangsa Eropa. Pada tahun 1870 Belanda telah membuat kebijakan untuk daerah kolonialnya. Golongan humanis adalah golongan yang ingin menghapus Childhood Stadel atau tanah paksa, dan pada tahun 1870 dianggap dengan batas akhirnya Stadel dan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Menurut Van Deventer, kemakmuran bangsa Belanda dikarenakan kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh karena itu Belanda berhutang budi dan harus membayar dan menyelenggarakan pias. Pada abad ke-19 perlawanan terhadap Belanda masih bersifat lokal, masih perlawanan bersifat negatif. Ada juga berlindung pada kekuatan gaib, dan ini model perlawanan menggunakan kekuatan gaib. Ini mengandalkan pemimpin yang karismatik. Namun perlawanan ini punya kelemahan. Jika pemimpinnya ditawan, mereka akan berakhir. Pada tahun 1900 barulah perlawanan bersifat positif, menggunakan taktik modern persenjataan. Memberikan pendidikan barat kepada bangsa Indonesia telah disesali oleh Belanda, dan juga pembiaran perkembangan Islam juga disesali oleh Belanda. Sementara itu Jepang mengalahkan sekutu di Pearl Harbor pada 8 Desember 1941 dan kemudian mengambil kekuasaan dari Belanda pada 1942. Menurut G. Mujanto, keterlambatan kita merdeka dibanding dengan negara Filipina dan Burma dikarenakan satu, pemimpin Indonesia dan Jepang belum mengadakan perjanjian apapun. Berhubung dengan hal pertama, Jepang terpaksa mempertimbangkan waktunya. 1 Maret diumumkan sebagai membentuk BPUKI, terjadi tawar-menawar antara Indonesia dan Jepang. 5 April 1945 Kaiso juga jatuh di kabinet Sujuku yang menggantikan tidak bisa langsung mengambil pernyataan dari Kaiso. Perumusan Pancasila untuk mendapat simpatik bangsa Indonesia, Belanda membentuk BPUPKI atau Juwi Cisakai dengan susunan anggotanya ialah Ketua Dr. K.R.T. Rojiman Widiningrat, Ketua Muda Ico Bangase atau seorang anggota luar biasa, Ketua Muda RP Soroso atau merangkap ketua, dan 60 anggota lainnya. Penutup kesimpulan, akhirnya Pancasila semata-mata bukan hanya mengikuti negara lain, tapi Indonesia sebagai ciptaan original yang dibentuk oleh founding fathers dengan pemikiran dan pertimbangan yang dalam. Pancasila juga memiliki kedudukan yang yuridis sebagai dasar negara sejak 18 Agustus 1945. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.